Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu. Ya, kita hari ini mau beribadah. Adik-adik senang semuanya? Senang loh. Kita bisa ibadah lagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa ya. Iya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikuti langsung berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau beribadah padamu. Tuhan tolong kami, berikan hati yang fokus, supaya kami bisa memuji nama Tuhan, dengan hati yang sukacita, dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik kan pernah melihat langit ya, langsung wah, lihat dong langsung. Iya, tinggi ya. Wah, tinggi banget. Iya, tinggi banget. Kan pernah ke pantai nggak? Pernah dong. Iya, di pantai itu kan lautannya dalam ya, langsung. Iya, dalam ada ikannya gede-gede. Benar. Nah, adik-adik begitu juga dengan cinta kasih Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mengasihi kita lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Nah, dari itu kita bangkit berdiri, kita mau bergerak. Ada lagunya loh ya. Ada, kita mau nyanyi setinggi-tingginya. Iya, setinggi-tingginya langit. Ayo berdiri adik-adik. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Puji Tuhan. Nah, tadi sudah menyanyi memuji Tuhan. Kasih Yesus itu tinggi, kasih Yesus itu dalam. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indah. Ayo adik-adik semua. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, 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 indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang
lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Nah, adik-adik tahu betapa besar kasih Yesus? Ya, kasih Yesus sudah mati di atas kayu salib ya Lose ya. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Ya, Yesus adalah sahabat dan Tuhan kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita ya Lose ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi. Yesus, kau sahabatku, kau telah mati bagiku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapkan hati dan Alkitab kalian ya. Iya, duduk yang rapi ya adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi Lause akan bercerita mengenai kematian Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh membuka telinga kami juga boleh membuka hati kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita hari ini adalah kematian Tuhan Yesus. Coba kita lihat gambar yang satu ini. Ada dua orang anak. Mereka sedang bertengkar, berebut mainan. Ini punyaku. Tidak, ini punyaku, aku mau main duluan. Mereka berebut kadang sampai memukul saudaranya yang lain. Apakah Allah senang? Tidak. Allah berkata, kasihilah sesamamu. Allah tidak senang. Kemudian ada anak satunya lagi. Dia dikasih makanan sama mamanya. Dia bilang, nope, aku nggak mau. Kadang mereka sampai marah-marah. Aku nggak mau makan, aku nggak suka. Mereka marah-marah kepada orang tuanya. Mereka tidak taat kepada orang tuanya. Allah berkata, taatilah orang tuamu. Mereka melakukan dosa. Karena mereka melakukan kesalahan, mereka biasanya dihukum. Ada yang tidak boleh nonton TV, tidak boleh main gadget, atau dihukum berdiri. Karena dosa itu ada hukumannya. Dari mana dosa itu berasal? Dari awal, waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka melanggar perintah Allah. Mereka berdosa, sehingga mereka diusir keluar dari Taman Eden. Itu adalah hukuman atas dosa mereka. Tetapi Allah merencanakan untuk menebus dosa manusia. Kalian ingat di cerita Natal, Allah mengirimkan anaknya ke dalam dunia. Tuhan Yesus lahir sebagai bayi di palungan. Waktu Tuhan Yesus besar, Dia melayani. Dia mengasihi orang-orang.
Dia menyembuhkan orang yang sakit, lumpuh, buta, ia sembuhkan. Dan juga ia mengajarkan tentang firman Tuhan kepada orang-orang pada saat itu. Dan sampai waktunya Tuhan Yesus juga kembali ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus waktu itu baru pelayanan mengajar di tempat lain. Dia kembali ke kota Yerusalem. Waktu Tuhan Yesus sampai di kota Yerusalem, apa yang terjadi anak-anak? Kalian lihat di sepanjang jalan, orang-orang menyambut Tuhan Yesus. Mereka bersuka cita, mereka bersorak, Hosana! Terpujilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Mereka juga melambaikan daun. Daun itu daun palem. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak mereka juga menyukai Tuhan Yesus. Mereka juga menyambut Tuhan Yesus. Tapi anak-anak, ada sebagian orang yang ternyata tidak suka Tuhan Yesus dipuji-puji. Karena apa? Karena mereka merasa, kenapa Tuhan Yesus lebih disayang sama orang-orang? Nanti kita bisa kalah dengan Tuhan Yesus. Orang-orang ini jahat. Bahkan mereka merencanakan sesuatu. Mereka berencana untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Di suatu malam, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya. Mereka mau pergi ke suatu tempat. Mereka mau berdoa. Tuhan Yesus membawa murid-muridnya berdoa di taman Getsemani. Waktu itu Tuhan Yesus tahu besok adalah hari yang penting. Dia tahu besok dia akan menderita. Karena itu di malam itu dia berdoa sungguh-sungguh kepada Bapaknya untuk tugas yang diberikan kepadanya. Ia saat itu tahu besok dia akan disiksa. Bisa saja saat itu ia memilih untuk menghindar. Tapi dalam doanya ia berkeputusan, ia akan taat kepada Allah Bapaknya. Selesai berdoa, benar ada sebagian orang yang datang. Mereka membawa obor. Mereka juga membawa pedang dan tombak. Mereka mau menangkap Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus membiarkan dirinya ditangkap karena ia tahu itu adalah sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus ditangkap dan juga ia disiksa. Ada seorang yang bernama Pontius Pilatus. Dia memeriksa Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus bersalah. Dia periksa, dia tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berdosa, karena memang Tuhan Yesus tidak bersalah, Tuhan Yesus tidak berdosa. Tapi karena Pontius Pilatus merasakan orang-orang yang terus berteriak, hukum dia, hukum dia, hukum dia. Pontius Pilatus akhirnya menyerah, membiarkan Tuhan Yesus dibawa, dan akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus disalibkan di sebuah bukit yang namanya Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Di situ ya biasa dihukum untuk orang-orang penjahat, dihukum di sana. Tuhan Yesus seharusnya tidak dihukum di situ, apalagi Tuhan Yesus tidak bersalah. Orang-orang yang melihat Tuhan Yesus mengejek Tuhan Yesus. Kalau kamu anak Allah, selamatkan dirimu, turunlah dari salib itu. Orang-orang itu mengejek Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak membalas ejekan mereka. Tuhan Yesus tetap mengasihi manusia, walaupun juga termasuk orang-orang yang menyakitinya, yang menghinanya. Bahkan Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Di sebelah Tuhan Yesus ada seorang penjahat. Penjahat itu juga
berkata, kalau kamu bisa selamatkan dirimu dan juga selamatkan kami juga, selamatkan saya juga. Penjahat di sampingnya berkata, hai, kamu jangan begitu, kita salah, kita seharusnya dihukum. Tapi dia tidak bersalah, dia tidak seharusnya dihukum seperti kita. Orang ini, penjahat ini kemudian berkata pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ingatlah kepada aku pada saat kamu kembali ke surga nanti sebagai raja di kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata, iya, pada saat ini juga engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus di surga. Waktu Tuhan Yesus disalib siang hari, tetapi kenapa gelap ya? Oh, ternyata matahari pun tidak bersinar. Tempat itu gelap sekali. Dan Tuhan Yesus disalib sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Waktu Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus berkata sebelumnya, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Setelah itu terjadi gempa bumi yang sangat hebat. Kepala pasukan yang ada di sana, dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Waktu Tuhan Yesus meninggal, murid-muridnya begitu sedih. Mereka kehilangan seorang guru yang selama ini bersama dengan mereka. Tapi mereka percaya Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa mereka. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus kemudian dikubur ke dalam kubur yang terbuat dari batu. Dan di dalam kubur itu ditutup dengan batu yang amat besar, agar tidak ada orang yang dapat datang untuk mengambil mayat Tuhan Yesus. Anak-anak, pada saat Tuhan Yesus mati disalib, Tuhan Yesus tidak bersalah. Lalu untuk apa Tuhan Yesus disalib? Karena Tuhan Yesus mau menggantikan kita, menebus dosa kita. Saat kita membawa dosa kita kepada Tuhan Yesus akan menghapusnya, sehingga kita menjadi bebas kembali. Kita bebas, kita tidak terikat oleh dosa-dosa kita. Kita bebas memilih melakukan yang benar. Kemudian, mengapa ya Tuhan Yesus melakukannya? Jawabannya hanya satu. Karena Tuhan Yesus mengasihi manusia. Tuhan Yesus mengasihi Lause, mengasihi anak-anak, juga mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan mengasihi manusia. Karena itu Tuhan mau mati di atas kayu salib, menggantikan manusia untuk menerima hukuman atas dosa, sehingga manusia mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Bagaimana caranya agar kita bisa selamat? Caranya adalah percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sanggup untuk menyelamatkan kita. Kita percaya Tuhan mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Tuhan mengasihi anak-anak sekalian. Dan Tuhan juga mau anak-anak dan semua manusia diselamatkan. Anak-anak mau percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami, orang-orang yang seharusnya dihukum, orang-orang yang seharusnya menerima hukuman atas dosa kami. Tapi Tuhan mengasihi kami. Tuhan, Engkau mau mati di kayu salib, menggantikan kami untuk menerima hukuman atas dosa.
Kami mau belajar percaya kepadamu Tuhan. Kami mau percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, Tuhan yang mengasihi kami. Kami mau agar dosa kami juga ditebus dan kami menjadi baru kembali ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk belajar, untuk lebih taat kepadamu, dan juga untuk lebih mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kisah kematian Tuhan Yesus tidak berhenti di sini. Kabar baiknya, Tuhan Yesus akan bangkit kembali. Tuhan Yesus menang melawan kematian. Nah, adik-adik, di saat kita sendirian, di saat kita sedih ya Lause ya, kita ingat siapa Lause? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Hanya Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Setia. Iya ya. Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kita. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi ya. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Ia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sebelumnya kita berdoa dulu ya Lause ya. Iya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah ibadah hari ini. Kami sungguh sukacita. Bisa menjadi anak-anakmu. Tuhan, kami sungguh mau menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam surga
ibadah sudah selesai. Happy Sunday. Sunday. God bless you all. Bye-bye. Meskipun badai silih berganti dalam hidup,